Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah. Pada kesempatan kali ini sedikit mengulas tentang toponimi di Serang, baik kabupaten maupun kota, dalam nama-nama di arsip di dokumen-dokumen kuno atau dalam buku-buku bosok. Jadi pertama, penyebutan kata Serang. Serang itu artinya sawah. Tapi Serang sawah. Jadi sawah itu ada dua kata. Satu Serang, yang kedua Sabin. Serang itu sawah milik negara. Kata Serang itu adalah sawah atau lahan milik negara, itu Serang. Sementara Sabin itu adalah lahan milik masyarakat. Jadi yang asalnya milik negara kemudian sudah diserahkan ke masyarakat, sudah diberikan kepada masyarakat karena masyarakat sudah melakukan sebagai hadiah dari pemerintah di masa kesultanan. Nah, ada sawah, ada Serang, ada Sabin. Maknanya adalah sawah. Nah, itu yang dari ini. Nah, mana yang disebut Serang? Jadi Serang itu ada dikenal dengan istilah Kubang Serang, Saung Serang. Kubang Serang itu yang sekarang di daerah di sekitar Benggala, rumah sakit RSUD Kabupaten Serang, itu namanya Kubang Serang. Nah, makanya dulu dikenal di situ ada nama kampung namanya Kubang. Jadi Kubang Serang itu pusaran dari Cibanten. Dari Cibanten dulu sebagai hilir mudik kapal dari Karangan itu ke Banten Girang, maka tempat untuk lintasan yang mau turun atau yang mau naik itu ditampung di Kubang Serang itu, yang lokasinya itu persis di belakang Gedung Juang dulu di Polwil Banten. Sekarang Rumah Sakit Bayangkara kayaknya namanya sekarang itu dulu disebut dengan Kubang Serang. Nah, itu dari kata Serang dulu. Yang kedua, Saung Serang. Ini yang dari manuskrip sejarah Banten. Nah, Saung Serang itu yang sekarang posisinya Gedung Gubernur. Itu namanya Saung Serang. Dan Serang itu yang sekarang alun-alun, terus kemudian daratan rendah. Karena itu diuruk kurang lebih sekitar 2 meter. Dari mulai lokasi Polres Serang. Dari Polres Serang ke Korem itu dataran rendah. Jadi hampir posisinya diuruk ya. Kenapa? Karena melihat dari situasi peta kuno, proses pembangunannya itu di bawah alun-alun kota Serang sampai ke Royal, sampai ke ini, itu gorong-gorongnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu ada gorong-gorong. Kalau sekarang mungkin saluran air, pembuangan air limbah, pembuangan airnya sampai keluar ke Kali Cibanten. Nah, gorong-gorong ini dulu difungsikan itu sebagai menghindari banjir, karena itu kota kolonial, betul-betul dibangun di masa kolonial. Kota ini yang dijadikan sebagai pusat ibu kota residen Banten. Nah, pernah juga di laporan itu ada tram dari Domba sampai ke residen.